Allen Dulles adalah seorang tokoh penting dalam sejarah intelijen Amerika Serikat. Ia lahir pada tahun 1893 dan dikenal sebagai Direktur Central Intelligence Agency CIA pertama yang menjabat dari tahun 1953 hingga tahun 1961. Dulles memainkan peran utama dalam sejumlah operasi intelijen besar selama perang, termasuk pengawasan terhadap Uni Soviet dan KGB serta berbagai kegiatan di Eropa dan Asia. Sebelum memimpin CIA, Dulles memiliki pengalaman panjang dalam dinas luar negeri, bekerja untuk Departemen Luar Negeri Amerika, dan juga sebagai kepala stasiun CIA di Bern, Swiss, selama Perang Dunia II. Salah satu momen penting dalam karirnya adalah peranannya dalam merencanakan dan mengarahkan operasi-operasi seperti penggulingan pemerintahan komunis di Iran pada tahun 1953, Operasi Ajax, dan di Guatemala pada tahun 1954. Selain karirnya di CIA, Dulles juga dikenal sebagai penulis dan pembicara, seringkali membahas kebijakan luar negeri dan isu-isu intelijen. Ia meninggal pada tahun 1969, konspirasi yang menyebutkan bahwa Allen Dulles atau CIA terlibat dalam peristiwa-peristiwa besar di Indonesia, seperti penggulingan Soekarno dan keterlibatannya dalam peristiwa J30 SPKI, memang seringkali menjadi bahan spekulasi dan teori konspirasi, walaupun bukti yang jelas untuk mendukung klaim tersebut masih sangat terbatas. Ada beberapa elemen dalam sejarah yang dapat memberi gambaran tentang kemungkinan keterlibatan aktor internasional, termasuk Amerika Serikat, dalam peristiwa-peristiwa besar di Indonesia. Pada masa itu Soekarno dan komunisme. Soekarno, sebagai Presiden Indonesia, dikenal memiliki hubungan yang dekat dengan Partai Komunis Indonesia (PKI), yang memiliki pengaruh besar pada masa pemerintahannya. Meskipun Soekarno bukan seorang komunis, ia mengadopsi politik nasakom, nasionalisme, agama, dan komunisme sebagai cara untuk menjaga kestabilan politik di Indonesia. Amerika Serikat, melalui CIA, khawatir tentang berkembangnya pengaruh komunis di Asia Tenggara selama Perang Dingin dan melihat Soekarno sebagai ancaman karena kedekatannya dengan PKI dan negara-negara komunis seperti Uni Soviet dan Cina. Keterlibatan CIA di Indonesia dalam konteks Perang Dingin, Amerika Serikat berusaha untuk membendung penyebaran komunisme di seluruh dunia. Hal ini terlihat dalam beberapa tindakan CIA di berbagai negara, seperti operasi di Iran tahun 1953 atau Guatemala tahun 1954. Pada saat yang sama, CIA juga memperhatikan perkembangan politik di Indonesia. Beberapa dokumen yang telah terbuka menunjukkan bahwa CIA mendukung kelompok-kelompok anti-komunis di Indonesia, termasuk militer, dalam upaya untuk melawan pengaruh PKI. Namun, bukti langsung yang menunjukkan keterlibatan CIA dalam penggulingan Soekarno atau peristiwa J30 SPKI masih sangat terbatas. Peristiwa J30 SPKI pada 30 September tahun 1965, peristiwa yang dikenal dengan J30 SPKI terjadi, di mana sejumlah jenderal militer dibunuh dalam sebuah usaha yang gagal untuk menggulingkan pemerintahan Soekarno. Banyak teori konspirasi berkembang mengenai siapa yang berada di balik peristiwa ini, dengan beberapa pihak mengaitkannya dengan keterlibatan pihak militer PKI, bahkan CIA. Namun, hingga kini, penyelidikan resmi yang mengarah pada keterlibatan pihak luar dalam J30 SPKI belum dapat dibuktikan secara langsung. Penggulingan Soekarno dan Orde Baru pada tahun 1965, setelah J30S, kekuasaan Soekarno semakin melemah, dan Jenderal Soeharto mulai mengambil alih kontrol. Ini memunculkan teori bahwa Amerika Serikat melalui CIA mendukung atau setidaknya tidak menentang penggulingan Soekarno dan kedatangan Orde Baru yang lebih pro-barat dan anti-komunis secara keseluruhan. Meskipun ada indikasi bahwa Amerika Serikat, khususnya melalui CIA, mungkin memiliki peran dalam mendukung kelompok-kelompok anti-komunis di Indonesia dan mencoba untuk mempengaruhi jalannya peristiwa-peristiwa politik, klaim bahwa Allen Dulles atau CIA secara langsung melengsarkan Soekarno atau menjadi dalang J30 SPKI masih menjadi spekulasi. Diperlukan bukti lebih lanjut untuk mendukung atau membantah teori konspirasi tersebut. Terdapat beberapa teori konspirasi yang menyebutkan bahwa Adam Malik, seorang tokoh penting dalam sejarah Indonesia dan salah satu wakil presiden Indonesia pada era Orde Baru, memiliki hubungan dengan Amerika Serikat dan CIA. Namun, penting untuk memisahkan antara teori konspirasi dan bukti sejarah yang terverifikasi. Beberapa aspek terkait hubungan antara Adam Malik
Alan Dulles, dan peristiwa politik di Indonesia pada masa Soekarno dan pasca Soekarno memang menarik untuk dijelajahi. Meskipun banyak yang tetap menjadi spekulasi, Adam Malik adalah seorang diplomat dan politikus Indonesia yang memiliki hubungan yang baik dengan banyak negara, termasuk Amerika Serikat. Sebagai Wakil Presiden Indonesia tahun 1967-1973, Adam Malik dikenal sebagai seorang yang memiliki pendekatan pragmatis dalam hubungan internasional. Ia memiliki hubungan yang cukup dekat dengan banyak tokoh-tokoh dunia, termasuk Amerika Serikat, dan ini terkadang diartikan oleh beberapa pihak sebagai kedekatan dengan kepentingan-kepentingan Barat, terkait dengan teori konspirasi yang menyebutkan bahwa Adam Malik adalah mata-mata atau agen CIA. Bukti yang konkret mengenai hal tersebut tidak ada. Beberapa spekulasi mungkin berakar dari sikap Adam Malik yang lebih pro-Barat dibandingkan dengan Soekarno, serta kebijakan Indonesia yang berorientasi lebih ke kapitalisme setelah jatuhnya Soekarno dan naiknya Orde Baru di bawah Soeharto. Namun, klaim ini tetap berada di ranah teori konspirasi tanpa bukti yang jelas. Alan Dulles, yang menjabat sebagai Direktur CIA dari tahun 1953 hingga tahun 1961, memiliki kepentingan yang besar dalam menjaga kestabilan geopolitik di Asia Tenggara selama Perang Dingin, khususnya dalam menghadapi ancaman komunisme. Amerika Serikat, di bawah Dulles, memandang Soekarno dan kedekatannya dengan PKI sebagai ancaman potensial terhadap kepentingan Amerika di kawasan tersebut. Soekarno yang lebih pro kepada Blok Timur, dengan kedekatannya kepada Uni Soviet dan Cina. Salah satu teori yang menyebutkan bahwa Alan Dulles atau CIA ingin menggulingkan Soekarno untuk menguasai sumber daya alam, termasuk emas di Papua, seringkali muncul dalam diskusi yang lebih luas tentang kepentingan ekonomi dan politik Amerika di Indonesia. Indonesia memiliki banyak sumber daya alam yang berharga, termasuk emas, minyak, dan tembaga, yang tentu saja menarik minat negara-negara besar, termasuk Amerika. Namun, tidak ada bukti yang meyakinkan bahwa keputusan politik terkait Soekarno dan penggulingannya disebabkan oleh niat Amerika Serikat untuk menguasai sumber daya alam di Papua secara langsung, meskipun benar bahwa Papua, yang pada waktu itu merupakan bagian dari wilayah Indonesia, kaya akan sumber daya alam. Keterlibatan Amerika dalam mempengaruhi politik Indonesia lebih banyak berfokus pada pengaruh politik dan ideologi, terutama dalam konteks Perang Dingin dan perjuangan melawan komunisme. Setelah peristiwa G30 SPKI pada tahun 1965, kekuasaan Soekarno semakin melemah. Soeharto, yang pada saat itu merupakan jenderal di militer Indonesia, perlahan-lahan mengambil alih kekuasaan. Amerika Serikat, meskipun tidak secara langsung terlibat dalam penggulingan Soekarno, diduga mendukung proses ini karena Soeharto dianggap lebih pro-Barat dan lebih dapat diandalkan dalam menghadapi ancaman komunis. Pada akhirnya, Indonesia memasuki era Orde Baru di bawah Soeharto yang lebih bersahabat dengan kepentingan-kepentingan Barat, termasuk Amerika Serikat. Dan disinilah teori konspirasi terkait peran CIA dan pengaruh Amerika dalam politik Indonesia muncul. Meskipun ada berbagai teori konspirasi yang mengaitkan Adam Malik, Alan Dulles, dan CIA dengan penggulingan Soekarno dan kontrol atas sumber daya alam Indonesia, khususnya di Papua. Sebagian besar dari klaim-klaim ini masih spekulatif. Beberapa bukti yang terungkap menunjukkan bahwa Amerika Serikat melalui berbagai jalur memang memiliki kepentingan dalam mendukung perubahan politik di Indonesia, tetapi tidak ada bukti yang kuat yang membuktikan. Oleh karena itu, teori konspirasi yang mengatakan bahwa Dulles atau CIA ingin menggulingkan Soekarno mungkin didorong oleh kekhawatiran Amerika terhadap pengaruh komunis di Indonesia dan Asia Tenggara, mungkin dianggap sebagai ancaman bagi Amerika Serikat. Keterlibatan langsung CIA dalam peristiwa-peristiwa tersebut, termasuk penggulingan Soekarno atau G30 SPKI, seperti banyak teori konspirasi lainnya. Klaim ini perlu dilihat dengan hati-hati dan dipisahkan antara fakta sejarah yang terverifikasi dan spekulasi yang berkembang. Terima kasih banyak telah meluangkan waktu untuk menonton video ini sampai selesai. Semoga informasi yang kami bagikan bermanfaat dan bisa menambah wawasan kalian. Jangan lupa untuk klik jika kalian menyukai video ini, share ke teman-teman yang mungkin juga tertarik, dan tinggalkan komentar di bawah kalau ada pendapat atau pertanyaan yang ingin dibahas. Jangan lupa juga untuk subscribe dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Kami sangat menghargai dukungan kalian, dan sampai jumpa di video berikutnya.
Tetap semangat dan terus ikuti kami.